Di bulan ini, Patmana mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini untuk mengkaji makna diri sejati dari 4 sudut pandang. Yang pertama adalah kajian dari sudut pandang psikologi Barat dan psikologi Timur. Minggu lalu kita mengkaji diri sejati dari sudut pandang kejawen sebagai salah satu ajaran asli bangsa Indonesia. Hari ini kita akan mengkaji diri sejati bersama Bapak Dr. Wayan Mustika dari sudut pandang yoga yang arti aslinya dalam bahasa Sanskerta adalah penyatuan dan merupakan asal-muasal dari ajaran Hindu. Minggu depan kami akan melihat diri sejati dari sudut pandang sufisme atau tasawuf, yaitu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, atau ada juga yang menyebutnya ilmu ketuhanan oleh Bapak Muhammad Bakir. Dengan mengkaji diri sejati dari berbagai sudut pandang, kami berharap kita semua bisa mendapatkan suatu sudut pandang baru kenapa bangsa Indonesia sekarang terlihat seperti kehilangan jati dirinya dan seolah-olah tidak lagi terhubung dengan diri sejati. Sebelum memulai acara ini, kami mengajak Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman di sini untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mic tetap tertutup atau mute, namun dengan sikap duduk sempurna. Silakan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat lebih menggugah semangat kita sebagai anak bangsa untuk terus memberikan yang lebih baik kepada bangsa kita. Sekarang saya akan bacakan susunan acara hari ini. Dalam kira-kira 45 menit ke depan, Bapak Wayan Mustika akan memaparkan materinya. Lalu di 30 menit terakhir, kami akan berikan waktu untuk tanya jawab, kurang lebih ya 30 menit. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di dalam kolom chat. Mohon diperhatikan bahwa di akhir sesi tanya jawab, Bapak, Ibu, dan teman-teman mohon dapat mempersiapkan diri untuk duduk hening sejenak karena kajian dari Bapak Wayan hari ini akan diakhiri dengan berhening bersama untuk menerima aliran pesan dari semesta. Yang terakhir tentunya kita akan ada sesi foto bersama. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, berikut adalah tata tertib yang perlu kita ketahui bersama. Mohon nama ID sesuai nama Zoom pada saat Anda mendaftar.
lalu mic dalam keadaan mute supaya tidak mengganggu pembicara ataupun peserta lainnya. Berharap teman-teman di sini berpakaian yang sopan. Video apabila tidak mengganggu sinyal silahkan dibuka untuk supaya Pak Wayan ataupun yang lain bisa berinteraksi. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom chat. Lalu ada absensi, mohon mengisi absensi, nanti dikirim linknya di chat. Sebelum saya serahkan ke Pak Wayan, ini saya bacakan sedikit profil dari Pak Wayan. Dr. Iwayan Mustika adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran UNUD tahun 1996. Saat ini berkegiatan mengasuh komunitas Rumah Semesta yang merupakan ruang pembelajaran kehidupan. Beliau sudah menulis banyak buku-buku spiritual, sampai saat ini sudah ada 10 buku, yaitu antara lain Dialog Spiritual 1-2, Dunia Tanpa Suara, Grahasta Asrama atau Jalan Cinta Berjumpa Tuhan, Saat Semesta Bicara, Pesan Langit dan Bumi 1 dan 2, Berguru pada Langit dan Bumi 1 dan 2, Tuhan Segala Agama, Rahasiamu dan Rahasiaku. Dan masih ada yang dalam tahap penyelesaian, 2 buku selanjutnya, yaitu buku 12 Mengupas Rahasia Mahabharata dan buku 13 Perjalanan Kematian. Sekarang waktu saya silahkan kepada Pak Wayan. Monggo Pak Wayan, terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Selamat sore semua. Ya, terima kasih Mbak Eka sudah membuka acara ini. Terima kasih juga buat Bu Putri Timur yang sudah mengundang saya untuk masuk di ruang ini. Selamat bertemu kembali dengan teman-teman yang beberapa yang saya baca di daftar peserta itu sudah teman-teman saya di Rumah Semesta, keluarga Rumah Semesta. Terima kasih juga sudah bergabung di ruang tempat kita mempelajari, merenungkan jati diri kita. Yang bagus sekali acara ini ada banyak sudut pandang, jadi ada 4 sudut pandang dan giliran saya dapat di sudut pandang jati diri dari sudut yoga. Lagi sebentar saya akan share screen supaya memudahkan teman-teman untuk memahami uraian-uraian nanti. Tetapi belakangan ini kita sering dengan pandemi ini sebenarnya kita sedang dipaksa untuk pergi ke dalam diri kita, mencari siapa jati diri kita. Bagaimana mungkin kita yang biasanya kita yang biasanya merasa penguasa di dunia ini tiba-tiba begitu ketakutan, kadang bahkan menyerah oleh hadirnya virus yang sangat kecil ini. Dibandingkan kita, yang tubuh kita memiliki triliunan sel, satu virus corona itu sangat-sangat menakutkan. Jangan-jangan sama seperti itulah alam semesta ini, termasuk bumi ini. Takut kepada kita, yang sebenarnya jauh lebih kecil dari bumi ini, tapi kita juga sepertinya adalah virus bagi bumi ini, yang sering menimbulkan kehancuran di bumi oleh apa yang kita lakukan, tanpa kita sadari. Dan begitu bumi membalas dengan virusnya untuk mengingatkan kita bahwa tidak enak loh kita diserang virus, seperti halnya bumi diserang virus dalam wujud manusia. Kita juga tidak enak diserang oleh virus yang datang dari bumi. Jadi seperti menyadarkan kita bahwa kita tidak perlu menjadi virus bagi bumi ini yang merusak kehidupan yang ada di bumi ini dengan berbagai macam yang kita lakukan di atas bumi ini. Ya, jadi selama ini kita juga sering mencari jati diri yang membingungkan. Saya rasa teman-teman, saudara-saudara semua itu sudah paham bahwa ketika kita awal-awal belajar spiritual itu, kita mencari tahu siapa sesungguhnya diri saya, Dan akhirnya kita akan mengikuti apa yang orang lain katakan, bahwa sesungguhnya kita bukanlah badan ini. Kita adalah sesuatu yang datang ke dalam badan ini. Baik. Tetapi saya dialirkan pengetahuan belakangan ini, bahwa
sebenarnya yang mana sebenarnya jati diri itu. Kalau kita ngomongin sejati, itu kan artinya satu. Jati itu kan sungguh-sungguh. Apa yang sebenarnya sungguh-sungguh itu? Misalnya ada api. Apakah panas itu sungguh-sungguh adalah api? Apakah cahaya sungguh-sungguh adalah api? Atau apa sebenarnya api itu? Karena kalau kita pegang, kita nggak bisa memegang api. Seperti kita memegang batu. Ya, tapi kita merasakan panas. Tetapi tidak semua panas adalah api. Tidak semua cahaya adalah api. Tetapi dia satu kesatuan. Jadi ketika satu kesatuan, jadi sejatinya api itu apa? Ya api. Sejatinya api itu adalah api. Jadi walaupun dia terdiri dari sesuatu yang kita sebut sebagai api yang ya gambaran api lah berkobar-kobar demikian. Lalu ada cahaya, lalu ada panas. Ketiga-tiga itulah yang merupakan unsur dari api itu adalah kesejatian dari api itu sendiri. Lalu kesejatian kita siapa? Apakah kesejatian kita adalah bukan tubuh ini, hanya sesuatu yang ada di dalam tubuh ini? Akhirnya kita mengabaikan apa yang diberikan kepada kita saat ini sebagai tubuh ini. Nah sekarang dengan datangnya pandemi kita sedang diingatkan, benar nggak tubuhmu tidak begitu penting? Bahwa jati dirimu adalah sang roh yang ada dalam tubuh ini. Sehingga tubuh tidak begitu penting. Akhirnya ternyata tubuh mengingatkan kita, saya penting, saya juga jati dirimu. Sehingga kita ketakutan oleh kematian, oleh kesakitan. Untuk mengingatkan kita bahwa saat ini di sini, tubuh ini adalah jati diri kita. Ketika tubuh ini hilang, saat itulah jati diri kita yang lain sedang ada. Untuk kita ingatkan, sadari. Jadi saat ini, kita ingatkan jati diri kita saat ini adalah kita dengan satu kesatuan, tubuh, pikiran, jiwa, roh, apapun itu sebutannya. Ini yang harus kita jadikan satu kesatuan, bahwa satu jati sungguh-sungguh inilah sungguh-sungguh saya. Saya adalah tubuh ini yang harus saya jaga. Saya adalah pikiran ini yang harus saya jaga. Saya adalah ruh ini yang harus saya jaga. Sehingga kemudian kita pahami tubuh ini untuk apa, sejatinya. Pikiran ini sejatinya untuk apa, ruh ini sejatinya untuk apa pula ada di dalam tubuh ini. Jadi kita tidak hanya memikirkan tubuh, tidak hanya memikirkan pikiran, tidak hanya memikirkan ruh kita. Tetapi ketiga-tiganya kita pikirkan dalam satu ruang dan waktu yang sama-sama sedang kita miliki saat ini di bumi ini. Nah, jadi yang untuk lebih dalamnya nanti saya akan kupaskan di share screen nanti, ya, supaya teman-teman bisa ini. Beberapa yang sudah pernah ikut di Rumah Semesta tentu tidak asing lagi dengan apa yang disampaikan, ya, supaya nanti lebih mudah lagi untuk yang baru-baru mengenal. Ya, nah ini. Ya, ketika kita berbicara tentang mengenal jati diri yang biasa, ya, saya selalu suka membicarakan sesuatu yang tidak biasa dibicarakan orang lain. Ya, kalau orang lain bicara jati diri adalah bukan tubuh ini, saya tiba-tiba dialirkan bukan. Saat ini bukan itu. Saat ini harus dipahami kita semua adalah ini. Iya, oke. Jadi kita lihat sebenarnya siapa kita di dalam kehidupan ini. Ya, boleh dicek perbandingannya. Bahwa di tata surya kita yang kecil ini saja, ya, bumi itu sangat-sangat kecil, tidak kelihatan dibandingkan Jupiter, dibandingkan Saturnus, sangat kecil bumi kita. Coba dibandingkan lagi dengan bumi kita bagi galaksi Bima Sakti. Ini kita ada di sini di bumi. Kita yang sangat kecil bagi bumi ini. Bumi kita sangat kecil bagi tata suryanya. Dan tata surya kita sangat kecil bagi galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti sangatlah entah di mana di sini. Di antara 30 miliar triliun bintang. Jadi miliaran galaksi ada di sini. Jadi bayangkan ada galaksi yang supercluster galaksi yang besar. Lalu kita di mana di alam semesta ini? Sangat-sangat kecil.
Tapi bagaimana bisa kita yang kecil ini disuruh mempelajari jati diri ini? Ini luas alam semesta yang terjangkau, ya, berapa miliar tahun cahaya ini, ya, sehingga panjangnya itu diperkirakan ada 30 miliar triliun bintang, bayangkan. Jadi ada kemungkinan, pasti selalu ada kemungkinan ada makhluk-makhluk lain di alam-alam lain, di planet-planet lain, di tata surya yang lain. Yang pastinya kita harus pahami juga. Tetapi kita dengan ada sebagai alam semesta kecil, tubuh ini, kita disuruh mempelajari alam semesta besar dengan tubuh semesta kecil ini. Nah, perjalanan kemudian yang membawa saya mencari juga seperti ini, yang nanti ada di buku-buku tadi. Gitu. Jadi ketika saya mencoba mencari Tuhan, tahun 2001 itu, saya diberikan aliran pengetahuannya begini ketika saya bertanya, Tuhan, jadi kau siapa? Ini ketika saya mengalami automatic writing, 2001 Februari. Jadi di sana diajarkan, kupaslah seluruh materi alam semesta, sampai kau menemukan kekosongan, dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Tidak diberi jawaban, hanya diberikan tugas untuk mengupas, sampai menemukan kekosongan. Di tahun 2014 kemudian, ketika ada bunga alamana jatuh, tiba-tiba di situ dialirkan lagi insight baru. Nah, di situ dia bilang, akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Nah, istilah kecerdasan semesta tak terbatas inilah yang kemudian membuat saya bisa memahami bagaimana indahnya, bagaimana sempurnanya ciptaan-ciptaan di dunia ini. Bagaimana cara Tuhan yang kita beri nama Tuhan melakukan kerja menciptakan, memelihara, dan melebur alam semesta ini. Dan dari situ saya memahami bahwa alam semesta ini dibentuk dari dalam itu, di dalam sendiri oleh kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi setiap ruang kosong di alam semesta, termasuk di ruang kosong atom-atom yang kecil. Nah, ketika Mbak Heni, beliau juga hadir di ruangan ini, ketika Mbak Heni bersama teman-teman datang di tahun 2015 dan bertanya, lalu dari mana alam semesta ini mulai diciptakan? Saat itulah tiba-tiba saya dialirkan pengetahuan yang juga saya baru tahu, yang kemudian saya sandingkan dan pahami cocok benar dengan apa yang diajarkan oleh Profesor Brian Cox, kemudian yang diajarkan oleh agama. Disitulah kemudian dia berkata, akulah kecerdasan semesta, lalu menunjukkan kemampuan menjadi energi, karena energi adalah kemampuan melakukan usaha. Lalu energi memadat menjadi materi. Jadi materi semesta yang kita kenali sebagai yang terkecil, ya, ada lagi yang lebih kecil. Kita kenali sebagai atom itu adalah energi yang memadat. Sedangkan energi sendiri adalah kemampuan, jadi abstrak. Jadi ini super abstrak, kecerdasan itu super abstrak. Energi itu mulai bisa dilihat kalau dia jadi energi cahaya, mulai bisa didengar kalau dia jadi energi suara, ya, mulai bisa dirasakan kalau dia menjadi energi medan elektromagnet dan sebagainya. Nah, kemudian ketika memadat dia menjadi materi semesta. Jadi semua ini adalah dia. Materi adalah energi yang memadat, energi adalah kemampuannya sebagai kecerdasan semesta. Nah, jadi dari sini, dari kecerdasan semesta yang mengisi semua ruang kosong, dia menunjukkan sedikit kemampuannya menjadi energi semesta. Sebagian lagi tetap menjadi dark energy atau dark matter. Ya, sebagiannya mewujud memadat menjadi materi yang membentuk alam semesta. Untuk alam semesta yang terdiri dari materi-materi alam semesta. Nah, materi terkecil kita sebut sebagai atom. Di atom ini sendiri, ya, ini pusatnya yaitu ada neutron, ada proton, dikelilingi oleh elektron. Ini juga ada ruang kosong. Ruang kosong yang menjaga jarak antara elektron dengan inti atom itu sendiri. Jadi, bukti bahwa materi atau atom terkecil ini merupakan energi yang memadat, intinya kalau ditembak itu menjadi ledakan nuklir. Ya, ledakan nuklir. Jadi energinya luar biasa besar. Dari sini kita paham bahwa materi ini adalah energi yang memadat. Sehingga alam materi ini, alam materi yang kita sebut bumi atau dunia ini sendiri, kemudian disebut Mayapada. Kenapa disebut Mayapada? Karena materi ini sendiri adalah energi yang memadat, sehingga 99,999 dan seterusnya. Jadi
99,999% adalah ruang kosong. Ruang kosong. Jadi materi itu 99,999% adalah ruang kosong. Dan di ruang kosong itu terisi oleh kecerdasan. Sehingga ketika kecerdasan itu kemudian membentuk, jadi yang berupa atom itu membentuk DNA, yang dari DNA membentuk tubuh kita, atau membentuk RNA virus COVID ini, makanya kita katakan bahwa sebenarnya semua adalah permainan. Permainan sang kecerdasan semesta yang menunjukkan kemampuannya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur, sehingga sekarang sebagai bentuk virus corona ini, sang pencipta sebagai kecerdasan sedang bermain-main dengan kecerdasan yang ada dalam diri kita. Siapa yang kalah? Nah, apakah terjadi penciptaan makhluk-makhluk baru dengan tubuh yang lebih cerdas daripada lingkungan, daripada virus ini, atau kebalikan, energi cerdas yang ada pada virus itu yang mengalahkan kecerdasan pada sel-sel kita sehingga kita lewat. Tapi untuk terlahir kembali di kehidupan berikutnya dengan tubuh yang lebih kuat lagi, tubuh yang sudah beradaptasi untuk kepentingan kita nanti. Nah, jadi di setiap DNA itu kita paham ada atom. Nah, dari atom kita paham bahwa ada itu atom itu materi, dan di sana ada energi, dan di sana ada kecerdasan. Sehingga dari 5 jenis atom, yaitu atom karbon, oksigen, nitrogen, karbon, dan hidrogen, fosfor, itu membentuk berbagai macam variasi DNA, sehingga tidak ada DNA yang sama di antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Ini. Nah, jadi dari sini kita paham kenapa dalam DNA yang sama dalam tubuh kita, bahkan DNA bulu saja bisa berbeda. Bulu hidung, bulu alis, rambut, itu padahal DNA-nya sama, tetapi dia bisa bekerja dengan begitu sempurnanya. Kapan harus tumbuh, kapan harus berhenti. Tidak mungkin rambut tumbuh sepanjang alis. Artinya tingginya atau panjangnya seperti alis, atau alis sepanjang rambut, tidak mungkin. Itu terjadi sedemikian sempurnanya oleh karena di dalam kecerdasan DNA itu dia tahu kapan harus on, kapan harus off. Nah, di situ kita paham bagaimana kecerdasan ada dalam diri kita. Nah, dari sini kemudian kita paham, ya, ketika kita mengupas ciptaan yang untuk menemukan Tuhan, kita tahu bahwa di dalam makhluk hidup, ya, belum makhluk yang mati. Makhluk hidup terdiri dari sel-sel hidup. Dalam setiap sel hidup itu terdapat DNA. Dalam setiap DNA ada atom-atom. Dalam setiap atom terdapat ruang kosong. Dalam setiap ruang kosong itu terisi oleh kecerdasan semesta. Ya. Jadi setiap makhluk itu terdiri dari tubuh material yang merupakan materi semesta. Ada energi yang membuat kita hidup, energi semesta, dan ada kecerdasan di dalamnya. Nah, kalau kita melihat di sini, lalu yang mana kesejatian diri kita? Ya. Kalau disebut sejati, ya saat ini materi inilah sungguh-sungguh ada. Yang sungguh-sungguh ada, materi tubuh inilah sungguh-sungguh ada yang harus kita jaga. Ketika tubuh ini tidak ada, maka sebagai makhluk cahaya, energi cahaya itulah yang sungguh-sungguh ada. Nanti ketika diri kita sebagai makhluk cahaya, cahayanya sudah hilang, energi sudah hilang, maka kita adalah kecerdasan yang tak berwujud, yang ada di mana-mana, sama seperti itu nanti. Nah, jadi kalau ditanya tentang apa jati diri kita, ketiga-tiganya ini adalah jati diri kita yang harus kita jaga di saat yang tepat, di momen yang tepat. Di sini, saat ini. Kalau di sini sekarang kita tubuh, ya, tubuh kita haus, jangan katakan. Begitu tubuh kita haus, jangan katakan bahwa sesungguhnya jati diri saya tidak membutuhkan minuman. Jangan begitu. Jati diri kita saat ini adalah tubuh yang sedang haus, ya minum. Tubuh yang sedang capek, ya istirahat. Tubuh yang sedang lapar, ya makan. Itu adalah jati diri kita sebagai tubuh yang sedang kita tempati oleh jati diri kita yang lain. Ya, pokoknya itu ada 3. Jadi sama dengan mengambil api. Ya, kita tidak bisa mengambil panasnya api saja tanpa mengambil apinya. Misalnya kita ingin menghangatkan ruangan. Kita pakai alat apapun itu pasti ada api di dalamnya, entah api dari listrik dan sebagainya. Nah, pagi-pagi sampai siang itu ada kehangatan, itu kan apinya ada dari matahari. Jadi yang mana yang ada?
Nah, jangan katakan bahwa matahari itu apinya jauh, kita nggak usah takut, lalu kita berjemur ya bisa terbakar kulit kita, karena kita berhadapan dengan panasnya. Atau jangan menatap, karena apinya jauh kita tatap, ya kita bisa buta oleh cahayanya. Jadi ada tiga hal yang merupakan satu kesatuan dari kesejatian itu sendiri. Nah, jadi di dalam diri kita itu, kecerdasan itu kemudian menjadi tiga. Kecerdasan atas sadar, itu ada dari jiwa kita, ada pada jiwa kita, atau ruh kita, atau atman kita. Kemudian ada kecerdasan sadar, itu ada di pikiran kita. Dan kecerdasan bawah sadar, itu ada tubuh kita. Dan ini terus berinteraksi, terus berinteraksi. Tugas pikiran sadar kita, ya sesungguhnya, kalau kita menyadari itu, sesungguhnya tugas pikiran sadar kita adalah melayani kedua-duanya. Melayani sang jiwa, kesejatiannya sebagai sang jiwa, dan melayani tubuh, kesejatian kendaraan yang ada di bumi ini yang kita pakai. Sayangnya kemudian kecerdasan sadar kita itu, pikiran sadar kita, lebih banyak melayani sesuatu yang mewujud, ego-ego yang mewujud menjadi pribadi-pribadi yang lain di dalam diri kita, yang kemudian kita sebut sebagai setan dan malaikat. Itu bagian-bagian yang dibentuk oleh orang lain. Sifat-sifat yang kemudian seakan-akan mewujud menjadi individu lain dari diri kita. Sementara diri kita yang sejati yang tadi itu, ya kecerdasan atas sadar sebagai jiwa kita, pikiran sadar sebagai bagian dari kecerdasan juga. Kemudian tubuh kita bagian dari materi. Harusnya dia bertugas ini. Jadi bertugas menjaga tubuh untuk menjadi kendaraan yang selalu bisa terpakai oleh kebutuhan jiwa kita. Menjaga jiwa kita agar dia tidak merasa bosan di kehidupan ini, karena ya kehidupan ini dia tidak temukan sesuatu yang nikmat lagi sehingga dia ingin pulang dan sebagainya. Nah, inilah tugas kita. Makanya orang-orang sering melakukan meditasi. Untuk apa? Kalau dia lagi sakit, pikiran sadar bermeditasi, dia mengkoneksikan diri dengan kecerdasan bawah sadar tubuhnya untuk melakukan atau mendukung tubuhnya melakukan proses penyembuhan. Atau meditasi dan terkoneksi dengan kecerdasan atas sadarnya untuk menjadi murid bagi sang guru atau sang jiwa dalam dirinya. Nah, ini yang sering kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan tuntunan dari sang ruh atau Tuhan atau jiwa dalam diri kita, atau mengingin memanfaatkan kecerdasan bawah sadar atau alam semesta kecil kita untuk menciptakan apa yang kita ingin miliki di kehidupan ini. Nah, ini tiga-tiga yang harus kita pakai sebagai bahan untuk berinteraksi. Nah, jadi kecerdasan spiritual itu jiwa, ya, di pikiran dia menjadi kecerdasan intelektual, di tubuh dia menjadi kecerdasan emosional, karena tubuh kita sering membuat kita mengalami gelombang emosi. Tubuh yang capek, tubuh yang lapar, tubuh yang sakit, itu mempengaruhi emosi kita, karena emosi kita ditentukan oleh kondisi hormon-hormon kita, hormon-hormon. Kalau kadang hormon serotonin kita bagus, kita gampang bahagia. Nah, tugas pikiran intelektual kita adalah mencerna, memahami segala sesuatu yang sedang ada di kehidupan ini, supaya dia tidak mempengaruhi tubuh kita. Ya, dia tidak mempengaruhi tubuh kita. Karena kadang-kadang sesuatu yang tampak melelahkan, kalau pikiran kita senang melakukannya, tubuh kita juga senang. Jadi kita tidak merasa lelah dan tidak menjadi emosional, karena pikiran kita mampu mengolah apa yang awalnya tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Nah, ini contoh interaksi antara tubuh, pikiran, dan jiwa sebagai tiga kesejatian kita. Jadi pada saat kita menjadi pikiran sadar, kita harus menjadi pikiran sadar yang sadar. Jadi pikiran sadar yang sadar, apa sih tugas saya sebagai pikiran? Nah, itu kita harus tahu. Jangan sampai pikiran kita malah mengikuti kehendak ego kita, kehendak rasa takut yang berlebihan. Lupa untuk menangkap peristiwa-peristiwa kehidupan sebagai pelajaran-pelajaran. Nah, jadi ketika kita menyadari diri kita sebagai pikiran, di situ kita sadari tugas kita sebagai pikiran. Nah, pada saat kita nanti harus meninggalkan dunia ini, atau pada saat kita kehilangan apapun yang ada di bumi ini, pada saat itu kita ambil kesadaran kita sebagai jiwa, bahwa apapun yang ada di bumi ini,
tidak ada yang hilang. Karena seluruhnya adalah bagian atau milik dari diri kita sebagai alam semesta itu sendiri. Ya, gitu. Nah, seperti itu caranya kita untuk memahami kapan kita menjadi pikiran, kapan kita menjadi tubuh, kapan kita menjadi jiwa. Nah, ini kesadaran-kesadaran jati diri yang harus kita lakukan pada momen-momen tertentu. Ya, ketika kita sakit tubuh kita sakit, ya kita masuki kesadaran tubuh kita untuk melakukan, ya mengasihi. Jadi tubuh mengasihi tubuh. Jadi tangan kita mengelus tubuh yang lain untuk memberinya proses penyembuhan dan sebagainya. Itu kesadaran tubuh yang menyembuhkan tubuhnya. Ya, kira-kira seperti itu di bagian itu. Nah, bagaimana dengan tradisi-tradisi yang berkenaan dengan tema kita hari ini dan tradisi yoga? Itu adalah pengetahuan yang saya dapatkan dari semesta, tetapi ada kaitannya dengan ini, karena di tradisi yoga itu, ketika kita ingin mencapai apa yang disebut sebagai samadhi atau sama adi, sama kesadarannya dengan kesadaran yang utama, yang tertinggi yaitu Tuhan, maka di ajaran yoga itu ada yang disebut sebagai Astanga Yoga. Astanga Yoga, Asta itu 8. Astanga Yoga, 8 tangga menuju penyatuan jiwa atau yoga. Nah, ini yang kelihatannya sederhana tapi memang berat. Di sini saya bagikan beberapa kita mengenal yoga itu hanya sebagai yoga asana. Sebenarnya enggak, sebenarnya ada lebih dari itu. Nah, karena di situ ada kita paham. Sebelum kita mencapai asana, yoga asana yang ya olah tubuh dengan duduk, dengan gerakan itu, sebenarnya masih ada lagi hal-hal tangga-tangga awal yang harus kita miliki, kita pakai, yang disebut sebagai yama brata. Brata itu pengendalian diri. Jadi yama brata. Jadi setelah ada yama brata nanti ada penjelasannya. Itu ada niyama brata. Setelah kita berhasil melewati tangga pertama, sudah sukses, sudah lolos, itu kita masuk ke tangga berikutnya, yaitu niyama brata. Nah, nanti setelah niyama brata sudah terpenuhi, baru kita masuk ke yoga asana. Yoga asana itu ya seperti belajar duduk, belajar ya segala macam yoga asana itu. Belajar duduk. Kemudian baru kita belajar pranayama, belajar mengendalikan napas. Setelah pranayama, baru kita pratyahara. Ini istilah-istilah yang nanti akan saya kupas. Pratyahara. Dari pratyahara sudah sukses, masuk ke dharana. Baru dhyana. Terakhir, baru kita akan sampai di puncak ke-8, mengalami samadhi. Nah, apa itu tangga-tangga yama brata dan sebagainya? Kita lihat di sini. Ya. Jadi, yama brata itu adalah bagian dari pengendalian diri. Bagian dari pengendalian diri. Yang umum lah, di semua agama hanya berbeda istilah, tetapi intinya pengendalian diri itu adalah tentang etika. Tentang etika. Jadi ahimsa, tidak melakukan, tidak menyakiti, tidak melakukan kekerasan, tidak membunuh, karena dengan menyakiti, dengan membunuh, kita telah menggunakan energi kita, energi yang negatif yang barangkali akan menyulitkan kita untuk terhubung dengan sumber cinta kasih itu sendiri. Ya, ketika ingin samadhi, sama adi, sama dengan sifat-sifat Tuhan, tentu kalau kita banyak menyakiti, banyak membunuh, kita agak menjauh, seperti elektron yang tidak pernah dekat dengan neutron yang suci itu. Ya. Kemudian ada satya, jujur, tidak berbohong. Ya, agama-agama lain pasti semua ada. Buddha, Kristen, Islam, sama-sama ajarannya, cuman berbeda istilah, berbeda bahasa. Dan bahkan kita kadang-kadang bertengkar masalah bahasa. Ini yang disebut dengan panca yama brata. Panca. Jadi 5 pengendalian utama. Jadi setelah satya ada asteya, tidak mencuri. Tidak mengambil sesuatu yang bukan milik atau hak milik kita. Kemudian ada brahmacari, pantang melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan kita, atau bahkan orang-orang yang ekstrim itu tidak memiliki pasangan hidup. Ya, ada yang selibat, ada yang menjadi tidak pernah menikah, tidak pernah berpasangan. Nah, kemudian aparigraha itu pantang menerima pemberian yang diberikan bukan sebagai hak, artinya dia mendapatkan hak yang bukan kewajiban. Ya, kalau zaman sekarang kan gratifikasi atau apa gitu. Nah,
Ini contoh-contoh, ini hanya bentuk-bentuk pengendalian diri, pengendalian diri. Ya. Kemudian kalau dijadikan 10 itu banyak lagi. Nah, ini 10 ini, yang pengendalian diri yang 10. Ya, kira-kira mirip tuh. Yang pertama Andres Sangsia, namanya Andres Sangsia, tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian kesama itu mudah memaafkan. Satya jujur terus terang menepati janji. Ahimsa tidak suka menyakiti. Dhamma ya sering-sering menasihati diri sendiri, mampu mengendalikan emosi. Arjawa teguh pada kebenaran. Priti kasih sayang pada semua makhluk. Prasada itu berpikir tenang, selalu berpikir bersih dan suci. Madhurya itu lembut, ramah, sopan santun. Mardawa itu rendah hati. Nah, kalau kita bingung dengan istilah-istilah ini, abaikan. Hal-hal seperti ini sudah biasa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Entah diberikan tutur, nasihat oleh orang tua, pasti seputar-seputar ini, tidak mementingkan diri sendiri, mudah memaafkan, jujur. Nah, kalau kita misalnya ingin menapaki jalan-jalan yoga, Astanga yoga sampai ke situ, mungkin di bagian ini saja kita sudah merasa malu. Karena barangkali di bagian ini saja kita sudah cukup banyak yang belum kita laksanakan, belum kita capai dengan kesempurnaan. Ya, mungkin berpikir tenang saja kita belum mencapai apa-apa. Jadi ketika pandemi datang, kita kehilangan ketenangan kita. Kita dikacaukan oleh ya berita-berita, ya berpikir bersih, ya sudah kita dapat berita begini, jadi cemas, jadi paranoid. Nah itu tangga-tangga ini susah kita capai sebenarnya, karena di bagian ini pun berat, Ya. Jadi nanti setelah materinya dibagikan, silahkan dibaca-baca lagi bagian ini, sambil cocok-cocokkan mana yang belum saya laksanakan pengendalian diri, sehingga tahu bagaimana beratnya kita mencapai yang disebut sebagai samadhi, merasakan penyatuan dengan Tuhan. Nah itu baru di tangga pertama, yama brata. Kemudian pengendalian rohani, pengendalian niyama brata, pengendalian rohani. Ini yang 5, menghindari kemarahan, istilahnya akroda. Kroda itu marah, menghindari kemarahan. Lalu hormat pada ajaran guru, sehingga kalau sudah diajarkan pada guru, laksanakan apa yang diajarkan guru. Ya, entah guru pemerintah, entah guru orang tua, entah guru pendidikan, ya, entah guru Tuhan, guru suci ya, Tuhan. Jadi para guru suci. Jadi hormat pada ajaran itu. Sayangnya kita pada pemerintah saja kita tidak hormat apa yang sebenarnya sudah diajarkan untuk kebaikan kita tidak hormat. Jadi bagian ini saja kita sudah tidak mampu mengendalikan diri. Maka kita akan mengalami kesulitan di tangga berikutnya. Jadi sauca itu suci lahir batin. Sauca, suci lahir batin. Santosa, selalu bisa bersyukur. Kemudian ahara lagawa, mengendalikan makanan kita. Jadi apa yang tidak pantas dimakan, ya ini contohnya misalnya kalau kita lagi kolesterolnya tinggi, ya apa yang perlu dihindarkan. Kalau kita gulanya tinggi, ya apa yang perlu dihindarkan. Pengendalian makanan. Sehingga ada yang belajar menjadi vegetarian dan sebagainya. Tapi ada orang vegetarian tapi malah menjadi angkuh, malah menjadi lebih hebat dari yang lain. Itu juga akhirnya dia nggak ketemu apa yang disebut sebagai pengendalian diri di apramada. Nanti dibaca kembali di slide di handout yang dibagikan atau file yang dibagikan untuk baca-baca teorinya. Nah, itu yang 5 yang panca. Yang 10 malah ini lebih banyak lagi. 10 dana, berlatih ketulusan dalam berderma. Ijia, pemujaan pertuhan, ini rajin. Nah, kita paling seringnya di sini. Sholat, sembahyang, memuja Tuhan, kita rajinnya di sini. Yang beberapa mungkin sudah berlatih ketulusan, mungkin baru berlatih berdharma, belum berlatih ketulusan. Ya, ada tapa, jadi belajar mengekang nafsu emosi, sehingga ketika muncul emosi, muncul nafsu, dia berhasil mengendalikan. Mampu tidak kita seperti itu? Ini latihan-latihannya. Jadi kemudian ada dhyana, berlatih fokus pikiran kita pada Tuhan. Jadi selalu memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan ketuhanan. Jadi apapun yang datang dipikirkan sebagai kehadiran Tuhan, sebagai pelajaran dari Tuhan. Swadhyaya, jadi mempelajari kitab suci. Nah ini banyak orang mempelajari kitab suci agamanya.
Baru di bagian ini aja kita mungkin lolos. Ya, kita hafal dengan isi kitab suci kita baru di sini. Baru satu dari begitu banyak pengendalian yang belum kita capai. Nah, lalu kita sudah hafal kitab suci, merasa sudah tahu banyak. Padahal itu baru satu dari begitu banyak hal yang harus kita dapatkan. Jadi upasta nigraha, pengendalian hawa nafsu birahi. Nah ini juga pengendalian hawa nafsu birahi. Ada berata, taat pada sumpah. Nah, makanya kalau kita tidak bisa taat pada sumpah, lebih baik jangan bersumpah, jangan berjanji. Cukup berjanji menjanjikan sesuatu yang bisa kita tepati. Ya upawan. Ya, jadi di sini kita sudah sering juga melakukan ini, Mudah-mudahan suara saya masih kedengaran. Tadi ada telepon masuk, jadi. Nah, kemudian ada mauna. Mauna itu artinya membatasi kata-kata. Jadi kalau kata-kata kita berpotensi untuk menimbulkan orang sakit hati, itu yang kita hindarkan. Ya, mengeluarkan fitnah dan sebagainya ini sudah diajarkan di berbagai agama juga. Nah, apakah kita mampu? Atau kita hanya di bagian ini saja? Berpuasa, kemudian memuja Tuhan, mempelajari kitab suci, tetapi lupa untuk membatasi kata-kata. Bahkan kata-kata kita pakai untuk menyakiti orang, memfitnah, dan sebagainya. Apakah masih di sana? Nah, jadi kalau masih di sana, tentunya tangga-tangga yang kedua ini tidak cukup banyak kita lewati. Ya, apakah kemudian kita tekun menyucikan tubuh, pikiran, dan jiwa kita? Ya, menyucikan tubuh kita pakai dengan air. Ada yang memakai air suci, ya dengan ruatan dan sebagainya. Menyucikan pikiran dengan pengetahuan-pengetahuan kebenaran. Menyucikan jiwa dengan cinta kasih. Apakah kita sudah melakukan itu? Ya. Nah, semacam itu. Nah, baru kemudian setelah melewati dua tangga pertama, baru kita masuk ke tangga ketiga, yaitu belajar duduk. Belajar duduk. Jadi macam-macam sikap duduk yang sering dipakai dalam meditasi. Tetapi yang terpenting dari asana ini bukan sikap duduk tubuh saja. Sikap duduk pikiran. Ya artinya apa? Sikap duduk pikiran itu artinya ketika ada masalah, ketika ada sesuatu datang dalam kehidupan kita, mampu tidak kita mendudukkan masalah itu? Atau mampu tidak kita mendudukkan diri kita di mana? Ya. Jangan sampai kita lupa kita berdiri pada saat kita seharusnya duduk. Artinya, ketika ini bukan urusan kita, jadi benar-benar bukan urusan kita, dan kita tidak mampu bermain di wilayah itu, kita berdiri untuk melakukan sesuatu. Ya, ini belajar duduk dengan tenang. Jadi belajar mengambil sesuatu yang memang bagian kita, dan belajar untuk diam kalau itu bukan tugas kita. Kadang-kadang ada istilahnya begini, kalau tidak bisa membantu ya setidak-tidaknya jangan merepotkan. Nah, kita kan sering pengennya membantu malah merepotkan karena kita tidak bisa duduk diam. Ini contoh dalam kehidupan nyata, meditasi dalam kehidupan nyata. Itu asana. Kemudian pranayama, belajar mengatur dan menyadari pernapasan. Ini dilakukan pada saat kita berlatih yoga, berlatih duduk, dan sebagainya. Yoga asana. Ya. Tetapi yang terpenting dari pranayama ini adalah mampu tidak kita mengatur dan menyadari napas kita ketika kita sedang emosi, kita ada masalah, belajar menarik napas, belajar menenangkan diri, itu intinya sebenarnya. Inti pelajarannya adalah bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa belajar mengendalikan napas kita. Karena kalau napas kita memburu, energi kita pertama besar, karena pembakaran terbesar terjadi. Makanya orang yang emosi itu napasnya memburu, sehingga energinya membesar, dan tinggal penyalurannya jadi apa? Penyalurannya bisa menjadi merusak, atau bahkan bisa menjadi menghindar, menjauh dari masalahnya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, dari pernapasan kita tenang, tubuh kita tenang, kemudian pikiran kita tenang, dan akhirnya jiwa kita bisa memberi kita masukan kepada pikiran sadar kita, apa yang harus dilakukan. Ya, ini pelajaran di pranayama. Nah, lalu yang berikutnya, tangga berikutnya adalah pratyahara.
Pratyahara itu mengontrol, mengendalikan panca indera dari objeknya. Sehingga yang kita lihat hanyalah hal-hal yang suci. Jadi kita tidak melihat apapun sebagai hal yang buruk. Misalnya kita mendapatkan sesuatu yang biasanya menyakitkan, tapi yang kita lihat adalah jangan-jangan hal menyakitkan ini adalah bagian dari pelunasan hutang karma gitu bisa. Bahwa masalah yang kita hadapi adalah bagian dari pematangan jiwa kita, pendewasaan diri kita. Kalau kita bisa melihat seperti itu, inilah yang disebut dengan latihan di tangga yang disebut pratyahara. Pratyahara. Nah, kemudian setelah pratyahara ada namanya di keenam ada namanya dharana. Jadi di dharana ini kita berusaha untuk menyatukan pikiran kita dengan sasaran yang diinginkan. Jadi misalnya kita menginginkan sesuatu, kita belajar untuk fokus pada sasaran itu. Seperti Arjuna yang belajar memanah, dia membidik sasarannya, lalu dia fokus ke situ, tidak mengalihkan pikiran kemana-mana. Ini mungkin kira-kira sama dengan mindfulness meditation. Ya. Setelah kita berhasil belajar di situ, baru kita belajar di tangga berikutnya, dhyana. Jadi pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Jadi benar-benar apapun yang lewat, kita hanya mengamati, tidak terguncang. Jadi tidak ada rasa lagi yang terguncang ketika kita mengingat sebuah peristiwa-peristiwa. Misalnya kita pernah disakiti oleh orang lain, ketika wajah orang yang menyakiti muncul, biasanya emosi kita bergejolak, terpanggil lagi emosi kita. Tapi pada saat kita sudah di level ini, semua yang muncul itu malah menimbulkan senyum. Karena apa? Semua hal baik dan hal buruk yang sudah berlalu itu, dia hanya muncul sebagai sebuah foto album biasa, tanpa rasa. Foto album atau video album biasa, yang tidak menimbulkan rasa apa-apa. Nah, ini yang disebut dengan dhyana. Nah, kalau sudah demikian, segala dualitas yang muncul di pikiran akan dirasakan sama pada akhirnya. Inilah yang disebut dengan dirasakan sama pada akhirnya. Sama pada akhirnya sama purna. Jadi dirasakan sampurna. Jadi dirasakan sempurna segala dualitas itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah demikian, masuk tahap ini nanti dengan sendirinya kita akan mengerti rasa penyatuan dengan Tuhan yang disebut dengan samadhi itu sendiri. Ya, sama adi. Jadi di sini kalau sudah sampai di sini yang kita rasakan adalah sesuatu yang tak terjelaskan. Kadang dia muncul sebagai tangisan, kadang dia muncul sebagai tertawa, tapi bukan gila ya. Nangis dan tertawa sendiri bukan gila. Nangis dan tawa yang muncul oleh karena kita paham di balik itu ada sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan, tapi kita pahami. Ini sebagai sesuatu yang kadang tampak menggelikan, kadang tampak menyedihkan, tetapi kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa karena ini sudah harus terjadi. Ini ada rasa-rasa seperti itu, tapi sesungguhnya itu tanpa rasa. Nah, di bagian ini memang agak susah menceritakan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang mengenal jati diri di tangga-tangga yoga, astanga yoga. Tapi apakah seberat itu? Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang serius di jalan mengenal jati diri di jalan Raja Yoga, namanya Raja Yoga Marga. Nah, jadi kita sekarang kenali lagi 4 jalan. Ya, 4 jalan yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Jadi 4 jalan untuk mengalami penyatuan dengan Tuhan. Yang tadi itu yang disebut Astanga Yoga adalah jalan untuk bertemu Tuhan, memahami Tuhan di jalan Raja Yoga. Raja Yoga. Nah, ini dia di jalan Raja Yoga, meditasi tadi. Nah, kemudian yang saya ceritakan di awal tadi tentang jalan kecerdasan semesta tak terbatas, atom dan sebagainya, itu di jalan pengetahuan, jalan jnana atau jalan pengetahuan. Nah, lalu bagaimana dengan jalan bakti, jalan persembahan, dan jalan karma atau tindakan? Ini yang paling umum dilakukan oleh orang-orang. Nah, di sini apa yang kita lakukan di jalan bakti? Di jalan bakti dan di jalan tindakan atau karma ini, yang kita pakai adalah keikhlasan dan kepasrahan. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, mempersembahkan apapun pada kehidupan ini, itu kita lakukan sebagai bakti, sebagai persembahan kepada alam semesta ini, tanpa harapan apa-apa. Jadi kita melakukan sesuatu, mempersembahkan doa, mempersembahkan ini, tanpa mengharapkan apa-apa. Itulah ketulusan. Ya, kemudian ketika kita berbuat baik, menolong orang,
apapun bukan demi pahala surga atau demi ketakutan pada neraka, bukan. Jadi kita melakukan sebuah tindakan atau karma karena kita memang terpanggil untuk itu. Jadi kita menjadikan tubuh kita, diri kita sebagai bagian dari tangan-tangan Tuhan yang sedang bekerja melakukan kebaikan, mengisi doa-doa dari orang-orang. Karena Tuhan tidak mungkin melakukan sesuatu dengan cara yang sangat-sangat gaib sekali. Artinya tiba-tiba menjadi sesuatu. Dia pasti menggunakan tangan-tangan yang nyata untuk menolong. Tetapi tampaknya itu tidak nyata, tampaknya tidak masuk akal. Misalnya orang yang tidak kita kenal tiba-tiba menolong kita. Sebenarnya bukan. Orang itu hanya sedang dijadikan kaki tangan oleh Tuhan untuk melakukan tindakan, untuk mengisi doa-doa kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu buat orang lain, bukan karena kita ingin pahala dari Tuhan, bukan. Karena kita sedang memberi pahala dari Tuhan sebagai kaki tangannya. Nah, karena kita tubuh ini adalah Tuhan sebagai materi semesta, pikiran ini adalah Tuhan sebagai kecerdasan semesta dan jiwa. Itu yang kita pakai untuk melakukan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu adalah dia sendiri yang sedang melakukan karma, melakukan persembahan seperti bumi mempersembahkan apa-apa kepada kita. Nah, ini jalan-jalan sederhana. Yang tadi adalah jalan pengetahuan dan jalan Raja Yoga. Jadi kita yang tidak sempat banyak belajar, banyak begini, cukup belajar dua saja. Belajar tulus dan belajar pasrah dan ikhlas. Tulus dan ikhlas. Ya, melakukan sesuatu, ya, mempersembahkan sesuatu kepada alam ini. Lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Maka di situ saja sudah cukup. Karena ketika kita sadar itu, ketika kita melakukan persembahan sebagai sebuah kesadaran, kita melakukan tindakan sebagai sebuah kesadaran, pada saat itu sesungguhnya kita sedang mengalami penyatuan yang tanpa rasa. Karena ketulusan adalah sebuah rasa tanpa rasa. Keikhlasan juga sebuah rasa tanpa rasa. Jadi kalau orang sudah ikhlas menerima sesuatu, ditanya apa yang dia rasakan pasti bingung, karena dia benar-benar ikhlas. Tidak ada merasakan apa-apa pun. Karena benar-benar ikhlas. Karena ikhlas itu rasa penerimaan yang nol. Tulus itu rasa melakukan tindakan yang nol, tidak ada keinginan apa-apa. Nah, kira-kira sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu yang jalan-jalan penemuan jati diri kita. Jadi jati diri kita yang mana? Di sini kita belajar jati diri kita sebagai kecerdasan pikiran sadar. Di sini, di Raja Yoga, meditasi yang Astanga Yoga dan sebagainya, kita memulai menapak itu dengan diri sejati kita sebagai sang ruh, sang jiwa yang ada dalam tubuh ini untuk mengenali kembali. Ya, dirinya yang sedang ada di semesta kecil tubuh ini. Nah, dengan jalan karma dan tindakan, ya, kita sedang menyadari jati diri kita sebagai tubuh yang harus melakukan persembahan sebagaimana makhluk-makhluk hidup lain di bumi ini melakukan persembahan bagi kehidupan. Ya, di sini di karma dan bakti. Karma dan bakti kita menjadi bagian dari materi semesta yang sedang mengisi kehidupan. Nah, dari sini semua kita pahami jati diri kita. Ya. Kapan kita menjadi tubuh? Ketika kita jadi tubuh, maka kita menjadikan tubuh kita sebagai jati diri kita untuk bakti dan karma. Ketika menjadi pikiran, kita jadikan pikiran kita sebagai jalan untuk mengenali diri kita sebagai pengetahuan. Dan di Raja Yoga, untuk mengenali jati diri kita sebagai sang ruh, sang atman, atau jiwa, dan lainnya. Nah, kira-kira sampai di sini yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan sebelum nanti kita masuk diskusi dan berikutnya. Silakan Mbak Sri Ya, dilanjutkan. baik, terima kasih Pak Wayan atas paparannya. Sebelum saya lemparkan tanya jawab, saya mau mengingatkan untuk teman-teman di sini isi absen ya, untuk supaya dapat materi dan rekamannya. Jadi tolong diisi. Baik, barangkali ada yang mau tanya, silahkan buka mic. Langsung juga nggak apa-apa, sinyal kayaknya oke sih. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau memang belum, mungkin dari saya dulu Pak Wayan, saya mau tanya nih.
Kan Yes, tadi Pak Wayan bilang itu, tulus dan ikhlas itulah yang paling penting ya. Tapi dalam kenyataannya itu kan sebenarnya sulit sekali ya, Pak Wayan. Ya, saya sendiri misalnya dalam kondisi saya harus mengurus keluarga aja, dan saya harus mengurus, pekerjaan yang lain tuh, kok ada rasa yang kurang tulus ya. Maksudnya di satu pihak saya merasa berdosa, tapi di lain pihak, sulit sekali itu untuk, benar-benar saya, berbakti atau tulus itu. Mungkin ada tips dari Pak Wayan buat saya atau buat teman-teman di sini supaya lebih bisa mengasah rasa tulus dan ikhlas itu, Pak Wayan. iya, iya. Saya pernah nanya tentang itu, bahwa kadang-kadang kan apa yang kita kita kira pelajaran sederhana yang selalu sering kita ucapkan adalah pelajaran yang mudah. Tapi sebenarnya bahkan hal-hal yang sederhana seperti tulus dan ikhlas itu kan memang berat juga. Karena kenapa dia berat? Ehm, karena tulus itu adalah kosong, pasrah adalah kosong, ikhlas adalah kosong, sabar juga adalah kosong. Jadi ada 4 kekosongan. Dimulai dari pertama melakukan sesuatu, ada kosong dalam keinginan atas hasil, itu namanya tulus. Kemudian kosong atas penantian, jadi kosong dalam penantian, tidak mengharapkan lebih cepat dan lebih lama dan sebagainya. Itu namanya kesabaran. Lalu kosong dalam dalam proses. Jadi kita tinggal sudah diam, karena yang terbaik sudah kita lakukan, maka kita kosong dalam berproses. Ini yang disebut sebagai kepasrahan. Jadi pasrah bukan diam dan menyerah, tetapi melakukan yang terbaik lalu masuk ke fase kosong. Kosong itu sebagai wadah untuk mengizinkan yang lain mengisinya. Lalu yang di bagian terakhir adalah kosong dalam tindakan. Nah, mengosongkan sesuatu itu selalu berat, selalu berat. Ya, kenapa? Karena kita akan menghilangkan sesuatu yang sudah ada. Menghilangkan sesuatu yang sudah ada itu tentu berupa beban-beban. Apapun yang ada itu adalah beban-beban. Misalnya mengosongkan rumah, tentu di rumah ada barang-barang. Mengosongkan apa itu ada banyak. Nah, beban-beban yang itulah yang sulit kita hilangkan kembali. Belum lagi sejak kecil kemudian kita diberikan masukan-masukan, kalau kamu begini kamu akan mendapatkan neraka dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba kita harus melakukan sesuatu tanpa harapan apa-apa. Bayangkan yang sejak kecil kita dicekoki oleh ajaran-ajaran bahwa kita harus berbuat baik demi surga, berbuat ini demi ini. Sehingga ketika kita disuruh tulus melakukan tanpa mengharapkan itu berat juga. Berat karena kita harus menghilangkan beban kita untuk meninggalkan tidak melakukan sesuatu tanpa surga begitu. Jadi kan beban juga gitu. Jadi banyak orang melakukan sesuatu merasa terbebani. Dia berbuat baik demi surga, demi surga, demi surga. Itu kan sebuah beban juga. Karena sebuah target. Jadi ketika disuruh melepaskan semua tujuan itu, ya tentu berat. Nah, tetapi hidup ini memang tempat kita belajar. Kalau sudah bicara tentang belajar, ya sesuatu itu pasti terasa berat ketika kita memang tidak menyukainya. Tetapi ketika kita menyukai sesuatu, nah, apapun yang kita sukai, kita tidak menyebutnya sebagai pelajaran. Ya, ya. Jadi kalau orang sudah dibilang kurang pelajaran, maka disebut sebagai orang kurang ajar. Jadi padahal artinya katanya sederhana kan, kurang diajari, jadi kurang ajar. Jadi tiba-tiba menjadi kata yang buruk sekali kata kurang ajar itu karena kita sudah dibebani sejak kecil bahwa kurang ajar itu artinya buruk begitu. Padahal kita hanya kurang diajarin saja. Gitu. Nah artinya ketika kita menyebut diri kita kurang ajar, kesan kurang ajarnya buruk, kemudian pelajaran juga buruk, jadi semuanya menjadi beban. Ketika itu beban dan kita disuruh mengosongkan, maka kita harus mengangkat keluar semua beban itu dari dalam batin kita. Nah, mengangkat beban-beban itu dari dalam batin kita agar batin kita menjadi tulus dan ikhlas dalam kekosongan itu tentu berat juga. Nah, berat. Sama beratnya dengan orang yang sudah berpegang kepada sesuatu sebagai kebenaran, beratnya di situ. Maka di ajaran Islam itu kan ada istilah jangan kafir. Kafir itu kan artinya tertutup. Jadi kalau orang sudah tertutup, dia tidak bisa mendapatkan pembenaran dari sudut yang berbeda. Ya.
Sehingga kalau sudah tertutup dari kebenaran sudut-sudut yang berbeda, maka dia tidak akan menemukan ruang kosong dalam dirinya karena dia sudah terisi penuh. Seperti gelas yang sudah terisi penuh, tidak bisa diisi yang lain lagi. Ya, 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 seperti itu, tumpah baik. ruah. Baik, terima Ya, kasih Pak Wayan. Berarti saya masih perlu banyak belajar lagi. iya, iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Budi Yuniarto. Seperti apa kalau seseorang sudah mencapai diri sejatinya, Pak Wayan? Ya, seperti cerita tadi itu, kalau orang sudah mencapai diri sejatinya, kadang-kadang kan yang kita pikirkan adalah orang-orang yang orang suci yang luar biasa. Enggak. Kadang-kadang orang sederhana itu seperti petani yang melakukan sesuatu dengan ketulusan. Ada orang-orang di jalanan yang tampak bersahaja tapi melakukan ketulusan. Bisa jadi dia sebenarnya orang yang sudah mencapai jati diri dalam hal yang tadi itu. Ada jati diri dalam tubuh sehingga dia mampu berkarma, bertindak, berbuat sesuatu tanpa kepentingan, tanpa harapan apa-apa. Dia melakukan sesuatu dengan menjadikan dirinya persembahan bagi kehidupan ini. Nah, jadi kemudian kalau orang mencapai jati diri di jalan pengetahuan, di situ dia tidak akan merasa lebih pintar dari yang lain, merasa lebih ini. Karena apa? Karena dia tahu bahwa setiap orang itu di dalam dirinya adalah kecerdasan semesta yang tak terbatas. Hanya saja yang ditunjukkan pada saat dia menampilkan kecerdasan itu hanya sebagian kecil saja. Jadi orang yang kelihatannya bodoh belum tentu bodoh. Jadi tapi kalau orang yang tidak paham itu, dikiranya orang bodoh adalah orang bodoh. Sebenarnya orang bodoh hanyalah kecerdasan semesta yang tidak sedang menunjukkan dirinya. Dia hanya sedang menyembunyikan dirinya dan menampilkan bagian yang itu. Ya sama lah dengan artis. Kan kadang-kadang seperti misalnya Rowan Atkinson, ketika dia berakting sebagai Mr. Bean itu kan orang kira dia orang blow on. Ya, padahal dia pinternya luar biasa aslinya. Jadi sebagai dirinya yang Rowan Atkinson dia pinter luar biasa. Tapi sebagai apa namanya? Sebagai Mr. Bean dia seperti anak-anak yang lucu begitu, yang blow on begitu. Nah, artinya orang-orang yang tampak bodoh dari luar, tampak bersahaja dari luar, belum tentu seperti itu. Kadang-kadang orang yang kelihatannya miskin, tidak punya apa-apa, di dalam dirinya merasa sangat-sangat kaya. Karena dia hanya mengambil dan menggunakan apa yang seperlunya dia gunakan di kehidupan. Nah, jadi kalau kita melihat orang lain, menilai orang lain apakah dia sudah mencapai jati diri apa tidak, itu sulit. Yang kita butuhkan adalah mengenali diri kita. Apakah saya sudah mencapai apa belum? Nah, jadi ciri-cirinya seperti tadi. Kalau kita melakukan sesuatu, apakah kita sudah melakukan sesuatu tanpa tujuan? Tanpa tujuan artinya tanpa mengharapkan ini itu. Tetapi kita melakukan karena kita merasa saya sedang melakukan sesuatu karena saya sedang bekerja sebagai dirinya. Nah, jadi diri saya sebagai tubuh ini adalah jadi diri saya sebagai bagian dari semesta yang sedang mengisi kehidupan ini. Atau kalau kita belajar, ketika kita belajar apapun, yang kita bayangkan adalah kita sedang membaca diri kita sendiri sebenarnya. Jadi sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang mewujud sebagai pengetahuan. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi ada banyak hal untuk kita nilai diri kita sendiri. Ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Gusti Ayu Made. Selamat sore Aji, bagaimana menghadapi kondisi saat ini? Virus itu harus dihindari dan dimatikan, sementara mereka memiliki hak yang sama untuk hidup barangkali maksudnya ya. Gitu Pak Wayan. Ya, kemarin itu saya lagi mengerjakan sesuatu, tapi saya tidak share di Facebook, tidak share di media sosial. Aliran pengetahuan, saya lagi mengerjakan sesuatu, lagi mengerjakan lemari, jadi lagi finishing. Ketika finishing itu tiba-tiba anginnya agak kencang, karena musim angin kencang, musim layangan lah di Kuta. Jadi angin itu kencang, lonceng anginnya itu ini lonceng angin di sini. Ini lonceng angin ini berbunyi, ding 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 gitu. Kemudian satu lagi ada baling-baling bambu yang punyanya
saudara di tetangga. Kencang suaranya, menandakan angin itu kencang. Tiba-tiba pada saat lagi ngecat itu tiba-tiba dialirkan pengetahuan tentang mereka tidak peduli. Nah, bahasanya begitu. Jadi mereka tidak peduli. Mereka tidak bertanya apa agamamu, apakah kamu beragama apa tidak. Mereka tidak bertanya apa kamu orang kaya, apa orang miskin, apa orang baik, apa orang jahat, apa pejabat, apa rakyat jelata. Mereka tidak bertanya dan mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Mereka hanya mementingkan mana jalan masuk, mana jalan keluar. Nah, mereka hanya nanya itu. Mereka mana jalan masuk, mana jalan keluar. Di mana saya bisa masuk, di mana saya bisa keluar. Itulah virus corona. Mereka nggak bertanya pada kita, mereka nggak peduli. Sehingga ketika mereka menemukan jalan masuk, mereka akan masuk. Ketika mereka menemukan jalan keluar, mereka akan keluar dari tempat mereka masuk di awal tubuh kita. Kenapa mereka membutuhkan jalan masuk? Supaya mereka memiliki sel-sel hidup tempat mereka bisa memfotokopi dirinya. Jadi tubuh kita ini seperti mesin fotokopi. Mesin fotokopi yang membaca kode-kode genetiknya, lalu kita mengcopy dan mencetak kopiannya sehingga dia bertambah banyak virus itu. Untuk bertambah banyak sehingga dia bisa menyebar lagi kemana-mana, keluar lagi dari pintu yang lain. Itu napas kita ini. Fungsinya hanya demikian. Kalau nonton film Lucy itu bagus sekali. Di awal-awal sudah diceritakan sama Morgan Freeman kalau tidak salah. Dia sudah bercerita bahwa kehidupan ini adalah persaingan. Ya. Yang hidup akan menempel pada yang lain seperti parasit. Ketika dia nempel, apakah dia yang mati, apa kita yang mati, itu aja. Kepentingannya cuma dia ingin bertahan hidup, jadi dia ingin meregenerasi dirinya, kita juga ingin meregenerasi diri kita. Sehingga ini adalah pertempuran antara kecerdasan sel-sel tubuh kita dengan kecerdasan virus ini. Kita tidak tahu siapa yang akan menang. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah yang terbaik. Tidak membodoh-bodohi diri kita dengan ketakutan berlebihan atau kehilangan kewaspadaan. Karena dua-duanya sama buruknya. Kehilangan kewaspadaan membuat sel-sel kita tidak ngeh bahwa ini ada bahaya. Menjadi terlalu ketakutan juga berbahaya. Karena dia akan menjadi overreaktif terhadap seperti orang alergi lah. Ya, debu biasa dia alergi, dia bersin-bersin, malah segala macam. Sama bahayanya. Nah, jadi semuanya ini adalah proses pertempuran seperti itu. Sehingga ketika virus ini masuk ke dalam tubuh orang, ya, pada orang yang masih percaya virus, dia bisa kena infeksi. Kalau yang tidak memilih untuk tidak percaya pada virus, dia kena infeksi juga. Infeksi dari sifat-sifat virus, yaitu infeksi yang tidak peduli. Nah, itu diajarkan kemarin. Sehingga ada beberapa orang yang ada yang terinfeksi oleh ketidakpedulian si virus. Jadi dia tidak peduli. Apapun kata pemerintah tidak peduli. Dia terinfeksi oleh sifat-sifat virus, yaitu tidak peduli, tidak mau tahu, tidak mau gini. Sementara yang terinfeksi oleh jasad materinya,
Kita diam, tidak melakukan perlawanan, itu karena kita sadar, sudah paham bahwa tidak ada gunanya menghadapi itu. Berbeda sekali kalau kita menghadapi seorang yang kita anggap dia akan mengerti kita. Nah, sayangnya demikian. Sayangnya ketika menghadapi makhluk hidup, apapun bentuknya, kita berharap makhluk hidup itu mengerti kepada kita. Sementara kepada benda-benda mati, kita tidak pernah berharap benda mati itu mengerti kita. Nah, sehingga kita nggak, aduh ngapain juga ngomong sama benda mati, kita ngerti itu. Sehingga kita nggak ada upaya untuk itu. Tapi begitu pada benda hidup, makhluk hidup, kita selalu berusaha supaya orang itu, binatang itu, atau serangga itu mengerti kita, misalnya semut, atau kecoa, atau tikus. Kita berharap mereka mengerti bahwa kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan gitu misalnya. Sehingga kita lakukan berbagai upaya dengan segala macam lah, gitu, dengan emosi segala macam. Kenapa kita bereaksi dengan emosi? Karena kita mencoba untuk mengubah itu, mengubah orang itu mengerti apa yang kita rasakan. Tapi kalau batu, kita tidak mencoba untuk membuat batu mengerti ya rasa sakit yang kita rasakan. Misalnya kamu tahu nggak saya sakit, kita pukulin lagi batunya tambah sakit kita. Nah kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita nanti hening sejenak dari Ibu Amanda Sanjaya. Selamat sore Pak Wayan, terima kasih atas sharingnya. Izin bertanya, bagaimana caranya kita melepas keinginan, contohnya keinginan uang, alkohol, atau narkoba, untuk bisa mencapai keperjalanan jati diri sejatinya? Karena biasanya secara emosional terjadi kemelekatan sehingga merasa sulit untuk ikhlas dan pasrah. Terima kasih Pak Wayan. Ya, terima kasih banyak, pertanyaannya bagus sekali. Nah itu tadi di awal-awal tubuh kita kan membutuhkan, dia membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan istirahat. Sesederhana itu yang dia butuhkan. Tetapi begitu dia kebutuhannya diwarnai oleh keinginan, dia sudah berubah. Misalnya, dia butuh makan, lalu pikiran menginginkan makanan yang enak, sudah mulai berubah. Dia butuh minum, lalu pikiran menginginkan minuman yang enak, mulai berubah. Nanti begitu dia misalnya mendapatkan makanan yang enak, minuman yang enak, sehingga tubuh kemudian memiliki apa yang disebut sebagai cara membaca kenikmatan gitu. Sehingga dia menciptakan penangkap rasa di dalam tubuh kita, dalam sel-sel kita menangkap rasa yang membuatnya bahagia. Sehingga ketika misalnya ada minuman ini yang masuk, alkohol atau makanan ini yang enak yang masuk, tubuh kita kemudian menciptakan seperti begini misalnya. Di daerah pariwisata yang banyak pariwisatanya, yang bingung mencari transport, lalu diciptakan taksi, transportasi, dan sebagainya. Dan ketika pariwisata hilang, transportasi itu kebingungan, dia gelisah. Ya, pekerja di transport itu kebingungan, gelisah. Karena apa? Tidak ada orang yang memakainya lagi, dia kegelisahan. Nah, di dalam diri kita ketika kita minum alkohol, awal-awalnya kita mungkin nggak nyaman. Atau makanan enak, awal-awalnya mungkin kita nggak terlalu suka. Tapi begitu di dalam tubuh kita ada temannya, sel-sel yang menjadi penerima dan merasa, oh ini menyenangkan. Nah, kemudian ketika makanan itu sudah tidak ada lagi, alkohol sudah tidak ada lagi, yang gelisah itu adalah sel-sel yang tadi terbiasa mendapatkan kenikmatan oleh itu, sama dengan merokok dan sebagainya. Nah, bagaimana menghentikan? Pada dasarnya tubuh kita itu seperti otot-otot kita mengalami disuse atrofi namanya. Jadi kalau otot kita tidak dipakai, lama-lama dia mengecil, lama-lama mengecil. Apapun yang jarang dipakai lama-lama mengecil, volumenya mengecil, kadang-kadang dia menghilang. Nah, sel-sel yang tadi mengalami kenikmatan oleh alkohol, oleh ini, kalau didiamkan, awal-awalnya gelisah memang, tapi kalau terus-menerus didiamkan, lama-lama akan hilang, lama-lama akan hilang. Ya, itu contoh kalau kita ingin menghentikan alkohol. Awal-awal pasti gelisah, ingin menghentikan keinginan-keinginan yang bisa berbahaya. Tapi kalau keinginan akan uang, selama itu sesuai kebutuhan, ingat ya, kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau kebutuhan kan ada takarannya, kalau keinginan itu kan ada batasnya. Ya, setiap orang itu memiliki keinginan, tapi tidak ada batasnya keinginan.
habis pingin mobil ini dan sebagainya. Karena kebutuhan ada batasnya. Karena dia kebutuhan itu fungsional. Butuh makan karena butuh energi. Jadi kalau sudah cukup, nanti perutnya kesakitan kalau ditambah berlebihan. Tapi kalau uang ya nggak pernah berlebihan kalau kita mengikuti keinginan. Nah, jadi cara menghentikannya bagaimana? Pertama, kalau agak berat, terus hari pertama, hari kedua, teruskan. Memang agak berat perlawanannya. Atau lakukan pembatasan diri dengan hipnoterapi. Boleh hipnoterapinya kepada orang lain, atau boleh kepada diri sendiri. Misalnya setiap malam sebelum tidur. Misalnya. Kita katakan sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur, kita katakan kepada diri kita apa yang kita ingin hentikan. Misalnya alkohol. Mulai malam ini, tubuh saya menolak alkohol. Mulai malam ini, seluruh tubuh saya menolak alkohol. Misalnya demikian. Nanti sel-sel kita, karena kita percaya, sel-sel kita memiliki DNA yang cerdas, maka dia akan membentuk dirinya menjadi sel-sel yang tidak lagi menyukai alkohol. Dan dia akan mempengaruhi pikiran kita. Dia tidak lagi menikmati nikmatnya alkohol itu. Sama halnya dengan kita tentang sedih dan lucu. Kalau kita bercerita tentang sesuatu yang sedih, mau diulang 1000 kali pun kesedihan itu mungkin kita bisa ulang-ulang dan kita menjadi terus-menerus bersedih. Tapi coba hal-hal yang lucu. Sekali kita membaca atau mendengar sebuah lelucon, kedua, ketiga, dan seterusnya, tawa kita mungkin agak berkurang. Sampai suatu ketika kita mungkin nggak tertawa lagi dengan lelucon yang sama. Tapi kalau kesedihan yang sama, kita mungkin akan terus berulang-ulang. Diceritakan lagi, sedih lagi, diceritakan lagi, sedih lagi. Karena kita melekat di situ. Demikian. Jadi dengan lelucon, kenapa kita tidak melekat? Padahal semua orang ingin bahagia, tapi ketika dia mendapatkan lelucon yang membuat dia tertawa bahagia, diulang-ulang lagi, ternyata dia nggak mau. Tapi ketika diberikan kesedihan yang diulang-ulang lagi, terus-menerus saja dia sedih. Padahal dia, semua orang mengatakan, saya ingin hidup bahagia. Nah, caranya seperti itu tadi. Kendalikan diri, atau paksa dengan pikiran sadar kita perintahkan sel-sel tubuh kita untuk menolak apa yang ingin ditolak oleh pikiran kita. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ini ada Ini pertanyaan. ada satu muncul lagi pertanyaan dari Ibu Erin Naniko, apakah samadhi sama dengan moksa? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Moksa itu artinya penyatuan, artinya lepas dari keterikatan duniawi. Moksa itu menyatu. Samadhi itu artinya sama adi. Jadi mengalami rasa yang sama seperti apa yang dirasakan Tuhan. Apakah itu moksa? Moksa itu penyatuannya. Jadi proses untuk mencapai penyatuan itu dengan melepas kemelekatan. Kemudian samadhi itu adalah sebuah kondisi di mana kita mengalami rasa itu. Tetapi sesungguhnya apakah kita sebenarnya pernah terpisah dari Tuhan? Tidak pernah. Seperti apakah air hujan terpisah dari lautan? Tidak. Kalau kita melihat dia terpisah antara bumi dengan langit, iya. Seakan-akan air laut yang menguap menjadi awan itu terpisah dari lautan. Tampak terpisah. Tapi coba keluar dari angkasa. Kita akan melihat mau awan, mau lautan, semuanya ada di bumi. Kita lihat dari luar angkasa. Jadi kita dengan Tuhan seakan-akan terpisah. Tapi coba lihat dari kejauhan. Ya, dari kejauhan. Kita akan lihat seperti tadi di video di slide yang tadi. Kita ini adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Ada di dalam alam semesta itu sendiri. Lalu apakah kita terpisah? Kalau terpisah itu kan ada di tempat yang lain. Tapi kita ada di dalam dirinya, diri semestanya. Dengan demikian kita tidak pernah terpisah. Tetapi yang terpisah adalah kesadaran kita. Dia kesadarannya tak terbatas, kita kesadarannya terbatas. Kadang kita terbatas pada tubuh, kadang kita terbatas pada pikiran, kadang kita terbatas pada ego, kadang kesadaran kita terbatas pada ruh.
Tapi begitu kita mengalami semuanya, kita menyadari diri kita sebagai tubuh, pikiran, dan jiwa secara satu kesatuan, sebagai satu kesejatian, maka diri kita tidak terbatas kesadarannya. Pada saat kita mengalami kesadaran yang sama-sama tak terbatas, itulah kita mengalami apa yang disebut sebagai samadhi. Dan ini memang tidak bisa dijelaskan, karena begitu dijelaskan, penjelasan itu kan terbatas. Bagaimana menjelaskan yang tak terbatas ke dalam sesuatu yang terbatas? Sebuah kata-kata, tapi rasa itu tak terungkapkan. Rasa itu tak terungkapkan. Dan biasanya tidak akan lama-lama ada di sana. Tidak bisa lama-lama. Kenapa tidak bisa lama-lama? Karena nggak seru. Justru di sini serunya. Seru kita menikmati kehidupan ini apa adanya. Serunya di sini. Di sana, ya nanti carilah. Baik, baik. Terima kasih Pak Wayan. Ini masih ada muncul lagi satu lagi. Ini mungkin terakhir ya dari Ibu Erin ini. Mana lebih dulu prosesnya? Apakah Kundalini naik atau mencapai samadhi? Mana yang lebih penting? Ya, kalau berbicara tentang cakra, kemarin kita kita bahas masalah 7 cakra. Mana yang lebih baik? Banyak orang belajar menghidupkan cakra dari bawah. Dan menariknya itu begini, cakra-cakra yang ada di bawah itu berkenaan dengan kawisesa, kesaktian. Jadi kesaktian. Jadi dengan kesaktian itu kemudian dia bisa melakukan energi ini, energi itu, transfer energi. Ada kemampuan-kemampuan. Energi itu kan kemampuan melakukan usaha. Sehingga kalau yang di bawah hidup ada semangat, ada begini. Sampai di puncak cakra ketujuh, yang paling kan ada banyak cakra, tapi yang cakra yang utama kan yang 7. Sampai di puncak cakra yang ketujuh itu ada muncul kebijaksanaan yang disebut kawiwekan di situ. Nah, mana yang lebih penting di proses tergantung panggilan kita. Beberapa orang menyukai di bagian itu. Yang penting kita melakukan apa yang kita sukai. Mungkin itu memang tahapan kita. Tapi pada beberapa orang yang terlahirnya mungkin dia tidak tertarik lagi urusan itu. Mungkin karena sebelumnya dia sudah mempelajari kehidupan terdahulu. Sehingga sekarang dia tinggal lanjut ke menghidupkan cakra yang lain, yaitu kebijaksanaan. Nah, bedanya apa? Kalau kita tidak siap, orang-orang yang tidak dibimbing, dia menghidupkan cakranya dari kundalini yang terbawah, kemudian mencapai energi, mempunyai kemampuan menyembuhkan, mempunyai kemampuan yang disebut kawisesan, ada kesaktian itu. Cenderung yang terjadi kemudian adalah dia terjebak oleh keinginan, dorongan ego. Ingin tampil lebih hebat dari yang lain, ingin tampil lebih sakti dari yang lain. Apakah itu salah? Tidak salah. Memang godaannya di situ. Godaannya di situ. Tetapi kemudian kalau kita menghidupkan bagian dari kebijaksanaan kita, kawiwekan kita, apakah power-power yang di bawah akan hilang? Tidak. Contohnya begini, kalaupun kita bukan seorang yang hebat, yang sakti, yang tentara, yang sebagainya, tapi kalau kita sudah memegang kebijaksanaan, maka semua pasukan-pasukan yang mempunyai kekuatan di bawah kita segera mengikuti perintah orang yang memegang kebijaksanaan, seperti presiden, seperti raja. Sekalipun dia tidak bisa berkelahi, tidak bisa tapi begitu dia memegang yang disebut kebijaksanaan atau kawiweka di puncaknya, semua yang memiliki kekuatan itu tunduk pada perintahnya. Itu. Ya, tapi kalau kita mau mengejar kekuatan dari bawah, kita mungkin sakti, jago berkelahi, transfer energi dan sebagainya. Tapi ketika kita tidak memegang kebijaksanaan, kita bahkan tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, jadi mana yang lebih dulu tergantung panggilan hati. Tetapi yang terpenting adalah dengan pemahaman ini, dari manapun kita memulai, jangan berhenti sebelum tiba saatnya kita mencapai kebijaksanaan itu. Kira-kira di situ kuncinya. Baik, Ya. baik. Terima kasih Pak Wayan. Masih ada waktu kah untuk melakukan hening sejenak, Pak Wayan? Nih waktu memang sudah lebih dari 17.30. Oh ya, iya silakan. Oke, baik. Silahkan Pak Wayan. Saya siap-siap share screen dulu ya. Ya, baik. Ya. Teman-teman, sebentar kita menunggu Pak Wayan mempersiapkan
untuk kita nanti hening sejenak bersama agar Pak Wayan bisa menerima aliran pesan dari semesta. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengisi absensi, bisa sekalian mengisi absensi dulu untuk menerima rekaman dan materinya. Iya, saya mau siap-siap. Jadi yang lain silahkan siap-siap untuk duduk hening. Ya. Saya mau memudari ini. Silahkan duduk hening. Kondisikan diri kita untuk menyatu dengan semesta, untuk menerima aliran pesan semesta. Anakku, para jiwa yang sedang berdiam dalam tubuh manusiamu saat ini. Dengarkanlah aku. Semesta ini sedang bicara dalam dirimu sebagai kecerdasan yang tak terbatas. Kenalilah aku ada di mana-mana sebagai Sang Pencipta yang sedang menciptakan, yang sedang memelihara, dan yang sedang melebur ciptaanku sendiri di dalam kehidupan semesta yang ada ini. Kenalilah aku, agar kau mengerti bahwa dalam setiap penciptaan aku ada, dalam setiap proses pemeliharaan aku ada, dan dalam setiap proses peleburan ini aku ada. Aku ada dalam segala hal yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan. Aku ada pada apa yang kau takuti. Aku ada pada apa yang berani kau tatap, kau dengarkan,
dan kau miliki. Dan sesungguhnya anakku, aku adalah tubuhmu, aku adalah pikiranmu, aku adalah jiwamu. Semua itu adalah kesejatianku yang sedang mewujud ke dalam dirimu untuk mengisi kehidupan ini sebagai tempatku mewujudkan diriku dalam permainan peran di setiap ciptaan di semesta yang tak terbatas ini. Anakku, jika kau telah menyadari semua kehadiranku di mana-mana, lalu apa yang akan kau takuti? Karena aku tidak pernah jauh darimu, tidak pernah mendatangimu, karena aku selalu ada bersamamu sebagai bagian dari diriku sendiri. Lihatlah tubuhmu, anakku. Aku ada di dalamnya, sedang menciptakan, sedang memelihara, dan sedang meleburnya, agar kelak aku bisa kembali kepada diriku sendiri dalam wujud yang tak terwujud. Lihatlah pikiranmu, anakku. Pikiranmu adalah bagian dari kecerdasanku yang sedang menunjukkan kemampuannya untuk menciptakan, untuk melakukan sesuatu bagi kehidupan ini dan mengisi kehidupan yang kuciptakan sendiri. Dan lihatlah jiwamu, anak, sebagai sang hidup. Itu adalah aku yang sedang menjiwai tubuh yang kuciptakan sendiri di kehidupan ini. Maka anakku, sadarilah bahwa tak pernah ada saat di mana engkau tiada, aku tiada. Karena inilah kesejatian kita sebagai materi yang terwujud, sebagai energi yang bekerja, dan sebagai kecerdasan yang mengisi setiap ruang kosong di kehidupan ini. Semua yang ada ini adalah wujud-wujud dan kerja dari diriku sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Semua ini maya, semua ini fana, tapi kita berwujud agar kita bisa melihat diri kita, melihat diriku sendiri dalam wujud-wujud yang kuciptakan sebagai diriku. Kenalilah, anakku, agar kau mengerti bahwa tak ada saat di mana engkau dan aku bisa, kecuali karena kesadaran yang memisahkan diri dari kesadaran. Di sini, saat ini, satukan kembali dirimu dalam kesadaran. Kenali dirimu sebagai bagian dari dirimu, agar kau bisa menikmati perjalanan kehidupan yang masih tersisa untuk kau jalani. Sebagai bagian dari diriku, sedang mengisi kehidupan ini dalam proses penciptaan, pemeliharaan, peleburan. Bebaskan dirimu dari rasa takut, anakku. Karena kelak ketika tiba saatnya kau pulang, sesungguhnya kau pulang kepada diriku sendiri. Terbebas dari apa yang kau sebut sebagai dosa, dari kehilapan, dari kesalahan, karena semua itu adalah bagian dari cara aku mengisi kehidupan. Temui aku dalam kesadaran semestaku, anakku. Kelak aku akan menemuimu dalam kesadaran semestaku yang tak terbatas. Lanjutkan sisa kehidupan ini, anak. Lihat semua peristiwa sebagai pelajaran.
Lihat semua keadaan sebagai pengetahuan dan pengalaman rasa, agar kau mengerti. Beragam rasa kuciptakan untuk bisa kau nikmati tanpa penolakan. Jadilah wadah yang kosong, agar aku bisa mengisinya, karena akulah yang mengisi setiap kekosongan di semesta ini. Jadilah wadah yang kosong dalam ketulusan, dalam kepasrahan, dalam kesabaran, dalam keikhlasan, agar aku memiliki ruang untuk kudiami sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Mari anakku, izinkan aku jadi pengisi ruang kosong. Terima kasih banyak untuk teman-teman, para jiwa. Semoga sejenak penyatuan rasa itu menyentuh kecerdasan yang ada dalam setiap tubuh, setiap pikiran, setiap jiwa. Para sahabat, para saudara yang mendengarkan aliran pesan sore. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih teman-teman semua. Mungkin yang terakhir kita sesi foto bersama. Boleh dibuka dulu videonya, teman-teman di sini. Nanti kasih aba-aba ya hari ini. Iya. Ntar masih menunggu yang chat. Masih ada chatnya. Ya. Oke. Saya mohon chatnya mungkin ditahan dulu sebentar. Ya. Tahan dulu ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Cuma 2 slide. Jadi sebentar. 1, 2, 3. Oke, 1 slide lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan untuk sharingnya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya. Minggu depan kita ada sesi lagi dari Pak Bakir tentang sufisme. Kalau teman-teman ada yang mau join lagi. Sehat-sehat semua, bagi yang agak kurang sehat, mudah-mudahan akan membaik semuanya. Sampai jumpa.